Halo Rio, bro. hai, suaraku oke? Halo. Cukup jelas? Oke. Di sini gimana? Oke Oke, juga. bagus, bagus bro. Merah ini Eh, bro, udah kayak mau ini pemilu aja bajunya. enggak. Ini eh, kebetulan aja. Oh, oke, oke. Ini nggak ada settingan ya, hitam sama merah ya. Pemandangan lu belakang bagus tuh. Di apartemen ya? Wah, thank you. Iya, lagi di apartemen nih. Oke, oke. Sip, ya Ini ini by the way di sini baby semua. videonya lancar Boleh? ya? Gimana? Videonya lancar ya? Video oke, nggak ada lag. Suara juga oke, Oke. clear, jernih Sip. semuanya. Sip kalau gitu. Oke, ya gue buka ya. Nah, ini Oke. dia Rio Rizaldi yang tadi sempet ku announce gitu ya. Sebagai kalau menurutku salah satu yang living legend gitu ya di Indonesia. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman yang sudah mulai mengenal capital market dari sebelum tahun 2020 gitu ya. Nah, bisa dibilang kala itu eh, galeri saham gitu ya. Galeri saham ini bisa dibilang sebagai di kala itu kayaknya satu-satunya platform ya yang menyediakan eh, analisa komprehensif ya mengenai technical analisis gitu ya. Nah, beruntung banget malam ini Rio bisa join di sini. Jadi aku terus terang pengen ngulik banyak nih, Bro. Izin Oh, dulu thank ya. you bro. Kalau pertanyaannya agak ngaco, izin dulu nih. Jangan susah-susah aja yang penting. Oh, jangan susah-susah. Oke, Bro. Gue pengen ngupas dulu dari awal banget ya. Jadi ngomong soal capital market ya. Capital market itu kan luas gitu ya. Tapi sayangnya Iya. orangnya itu-itu aja. Makanya kita ketemu lagi gitu kan ya. Iya Nah, sih. Itu dia iya lagi kan? ya. Dia lagi. Nah, Mm. aku penasaran. Mungkin baby-baby di sini juga penasaran. Yang pertama kali ngenalin capital market ke Rio, itu siapa sih, Bro? Sebenarnya dulu tuh pas kuliah sih. Pas kuliah. Jadi dulu Hmm, kuliah di Bandung, di Unpar, lalu kebetulan gue tipe orang yang suka ikut seminar gitu loh. Karena bosan gak ada kerjaan ikut oke. seminar gitu ya. Jadi waktu itu tuh yang Hmm, dikenalin pertama itu reksadana. Jadi tahun tahun hmm, 2002 lah. Tahun 2002 ikut seminar dari beberapa sekuritas gitu ya. Itu reksadana. Akhirnya oke. mengenal reksadana pasar uang dan lain sebagainya. Pasar uang, campuran, pendapat tetap, saham gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya nyoba-nyoba. Pada waktu itu tuh reksadana tuh agak agak apa ya? Asing banget gitu loh. Apa sih reksadana, reksadana? Hmm, Bingung gitu kan. Akhirnya gue hmm, cobain semua hmm, gitu loh. Gue cobain semua. hmm, Lama-lama kelihatan nih, wih, yang saham seru juga ya gitu loh. oke. Yang saham seru juga, Kala kok itu naiknya kencang mungkin, gitu. iya. Sorry, sorry aku potong. Saat itu mungkin orang masih pada bingung bedain reksadana sama dana reksa kali. Yes, dulu gue juga gitu. Gue juga gitu. Dan akhirnya Oke. ya sebut merek dikit ya karena lu udah ngomong ya. Jadi akhirnya Hmm, hmm. reksadana ini dana reksa. Udahlah gue coba deh dana reksa, reksadana dana reksa itu gue juga coba gitu loh. Gitu. Oke. Jadi gue coba Ya. beberapa reksadana dan akhirnya gue lihat ini kok saham menarik juga ya, menarik. Akhirnya coba-coba cari tahu gitu loh. Kalau buka rekening saham tuh gimana sih gitu loh. Dulu di Bandung informasi belum ada sama sekali. Mau tahu gimana buka rekening sahamnya nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Tapi untungnya ada seminar yang mengenai kalau dulu tuh ada namanya persiapan WPPE. Apa ini? Udah ikut aja. Ternyata dari sana baru kenal sekuritas. Gitu sih. I see. Oke, jadi 2002 ya, zaman kuliah Itu ya. 2002 lah ya, 2002 2003 lah Hmm. di sana. Nah, Biasalah oke, terus mahasiswa uh, mahasiswa fakir sertifikat biar gampang cari kerja gitu ya. ngumpulin sertifikat. Nggak kayak sekarang ngumpulin sertifikat lebih gampang sekarang. Online aja udah langsung bisa dapat di sertifikat gitu kan. Dulu Iya. perjuangan ya, zaman-zaman kita ya. Zaman nggak enak ya. Terus oke. Nah, dari kenal yang namanya oh ada Bram juga. Hai Bram, teman kita nih online. Wis, berapa ikutan, mantap. Oke, kita lanjut.
Dari awal kenal reksadana, terus kemudian saham. Nah, terus kok bisa kepikiran berkarir di capital market gitu ya? Apa itu salah satu dari bucket list atau list impian kala itu? Enggak, Kenapa tuh ya? gue dulu nggak kepikir di capital market sih. Tapi karena udah kenal pasar modal, lalu abis itu gue coba-coba saham dan dulu kan gue nggak tahu ya kalau sekarang kuliah. Kalau dulu kuliah itu kan ada jam-jam kosong ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 lalu kosong, baru jam 4 mulai kan kayak gitu kan. Akhirnya dulu Hmm, karena udah ketemu, dulu namanya pojok bursa ya kalau nggak salah. Pojok bursa. Akhirnya gue setiap ada kuliah kosong tuh gue ke pojok bursa, which is itu nggak di kampus gue. Jadi kayak ya kalau temen-temen yang di Bandung nih ya, dari Unpar Cimbuluit ke arah di Pati Ukur sana deh, di Pati Ukur sana gitu. Nah itu eh, naik motor tuh ke sana gitu loh. Tiap hari nggak kuliah ke sana, kuliah balik, habis kuliah ke sana lagi gitu kan. Lama-lama asik juga ya, jadi stockbroker gitu loh. Dan ujung-ujungnya lulus-lulus ya sempet lah salah jalan ke perusahaan bukan capital market, tapi hanya bertahan kayak setahun udah gue nggak bisa hmm, nih, ini bukan soul gue gitu, dan akhirnya hmm, benar-benar pindah ke capital market gitu. hmm. Nah, awal pertama kali nyemplung di situ berarti sebagai apa? eh Dulu pas nyemplung Di sekuritas. institutional stockbroker. Wih, udah langsung istri ya? Wah, Jadi keren ya. ya syukurnya langsung ke institusi gitu. CV lu laris makanya yuk. Langsung ke institusi, kena krisis Hmm, 2008. oke. Kita ngalami. Aku ngalamin. Sama-sama. Ngalamin. Heeh. Nah, oke, berarti sudah masuk kena krisis 2008. Nah, kemudian apakah krisis itu terus mengubah pola pikir gitu ya? Harusnya iya ya, krisis sudah pasti mengubah pola pikir gitu ya. Yes, Nah, terus yes. apa yang serta merta? Terus mungkin lu merasa apakah ini stuck sampai di situ aja gitu ya? Mungkin nunggu market pulih juga takes time gitu ya. Terus mungkin ada lu kepikiran sampai akhirnya ada nih brand yang lu bangun sendiri nih dari saham. Gimana Nah, tuh ya? iya, jadi pada dasarnya krisis itu semi membawa perubahan sih buat gue sih, karena dulu pas gue masuk di sekuritas, masuk ke tim institusi, kan kita kerja sama tim, which is banyak senior-senior yang gue belajar dari mereka gitu kan ya. Tapi satu sisi memang eh, nggak ada mereka, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi masih Hmm, masih belajar lah gitu ya. Tapi ketika 2008 itu company itu collapse, bangkrut gitu loh. Itu collapse, bangkrut. Nah, oke. ketika bangkrut, gue jalan sendiri gitu loh. Gue jadi kerja sendiri, udah bubar dengan tim yang existing yang waktu itu. Gue belajar sendiri, lalu maintain transaksi sendiri, nasabah sendiri, segala macam. Di sanalah sebenarnya gue belajar banyak itu setelah itu gitu loh. Ketika sendiri gitu loh. Ketika sendiri, gue harus survive gimana Hmm, caranya ya. Dulu teman-teman gue bisa bantu, sekarang semuanya pada bubar gitu kan. Pada bubar, gue harus hmm, ngapain gitu loh. oke. Dan 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 somehow ketemu beberapa orang senior di pasar modal juga. Dulu mungkin pernah di floor floor tradernya, lalu ada klien-klien juga yang galak-galak gitu ya. Hmm, Galak-galak. Nah, dari sana akhirnya gue terpacu untuk ngimprove sih, untuk ngimprove, ngasih rekomendasi yang lebih hmm, baik, ngasih analisa yang lebih baik, lalu ngupdate yang lebih baik, dan ujung-ujungnya ya puji Tuhan ya, dari sanalah itu sebenarnya cikal bakalnya galeri saham sih. Jadi istilahnya galeri saham tuh hmm. pertama kali ada itu sebenarnya tuh sebuah blog jurnal sih sebenarnya. Jadi gue bikin analisa, gue post di, dulu kan zamannya blogging ya, bukan vlogging ya, bukan bukan Oh iya, ya reels gitu ya. Dulu kan blogger ya dulu ya. blogging. Hmm, Blogger, blogger, yes, blogger, yes, benar. blogger. Yes. Kalau teman-teman yang main WordPress, nah dulu tuh WordPress itu kan blogging kan. Nah jadi gue cuman catet jurnal transaksi gue, analisa gue tuh di blog itu gitu loh. Nah dari blog itu akhirnya kesebar ke teman-teman, kesebar ke Hmm, sesama sekuritas, kesebar ke hmm, nasabah dan banyak orang, dan akhirnya ya di sana mulai mulai kelihatan bahwa ternyata apa yang gue lakuin itu ya supposed to be disukai orang gitu loh.
Oke, saat itu mungkin yang sekarang ini bisa dibilang apa ya, stock entusias belum terlalu banyak ya, sama apa ya, ya istilahnya investment influencer deh. Di kala itu mungkin belum banyak gitu ya. Jadi kayak lu Iya, memulai aja sebagai nulis nulis blog gitu kan ya, yang masih betul. serba keterbatasan teknologi lah kalau kita bilang kala itu. Nah, satu hal di sini yang kalau menurutku ini hal yang apa ya, ya bisa dibilang unik. Yang namanya institusi itu kan berbau, analisanya adalah berbau data gitu ya. Jadi numbers oriented gitu ya, lebih ke arah apa yang mau dihitung, return equity gitu ya, atau net Mhm. profit margin gitu ya, atau misalkan comparison result versus deviasinya berapa persen, ya mainannya kan Mhm. numbers gitu ya. Betul, Nah, betul, betul. terus kemudian lu bisa membangun galeri saham gitu ya. Kayak yang kalau sekarang nih yang gue lihat di galerisaham.com itu kan lebih apa ya? Yang gue lihat ya, please koreksi kalau salah. Ah, Eh, Bobotnya lebih lebih besar atau lebih banyak ke technical. Apakah yes. institusi yang dulu tuh nggak maksudnya nggak sama seperti sekarang gitu ya, yang heavy di numbers. Dulunya juga institusi juga heavy di technical apa gimana bro? Oke, jadi ini menarik nih. Ini menarik. Jadi gue mengawali karir tuh di institusi. Jadi gue nggak, gue basicnya pada dasarnya gue fundamentalis gitu loh. Gue fundamentalis ketika krisis 2008 juga pakai Bloomberg, tarik data, nganalisa laporan keuangan sendiri dan lain sebagainya. Tapi memang di satu titik ketika 2009 onward itu tuh eh, saham yang kita lihat murah-murah itu udah naik 30%, 40%, udah sampai ke nilai wajar yang kita hitung waktu itu. Ini kok kenapa naik terus gitu loh. Udah naik 40% tapi kita udah jual, naik lagi jadi 100% gitu loh. Udah 100% kadang Hmm, bisa rally lagi sampai jadi 200%. Jadi kita ketemu hmm, company yang bagus, tapi kita nggak bisa menyimpan sahamnya semaksimal mungkin di sana. Satu sisi mungkin memang oke. ada kebutuhan nasabah untuk gue mau profit taking. Oh ya udahlah, udah oke kok, untungnya udah 30% gitu kan. Tapi di satu sisi ini rally terus nih, nyesek loh. Ini bener-bener kayak kesel gitu loh. Tadinya seneng jadi kesel gitu kan. Nah, jadi di sanalah gue mulai mulai mencari-cari referensi kenapa harga saham bisa naik terus, kenapa harga saham bisa turun terus, sebaliknya gitu ya, turun terus dan akhirnya ketemulah technical gitu loh. Dan seketemunya technical itu tuh karena gue setelah company tersebut collapse ya, ketika belajar sendiri gue berhadapan lebih banyak dengan retailnya daripada institusinya ketika waktu itu. Jadi di awal Oke. itu institusi lebih banyak, oh mostly institusi, tapi ketika setelah krisis 2008 itu gue lebih banyak ketemu retail. Satu sisi gue lihat, wow retail ini koboi juga ya, koboi gitu loh, hajar kanan, hajar kiri, pokoknya beli segala macam koboi juga gitu ya. Dan sahamnya juga beda-beda semua gitu loh. Kita Hmm. ngomongin ngomongin fundamental, udah pokoknya mau naik atau mau turun kan gitu kan. Bertanya kebanyakan dulu kayak kalau sekarang pasti lebih educated lah. Hmm. Nah, akhirnya akhirnya gue semakin terpancing untuk mempelajari pergerakan pasar, ngobrol sama senior-senior di company yang tempat gue pindah yang baru tersebut. Dan akhirnya ketemu benang merah sih, ketemu benang merah bahwa pada dasarnya stock market itu is all about fundamental, tapi kalau untuk bicara mau beli dan nyimpen, tanpa kita tahu terlalu dalam company-nya, terlibat terlalu banyak dalam tanpa terlibat terlalu dalam di company tersebut, mau nggak mau kita hanya bisa menganalisa pergerakan harga. Nah, dari sanalah gue Oke. makin mantep di technical sambil gue uji. Itulah kenapa gue bikin blog gitu loh, blogging. Jadi galerisaham.com itu sebenarnya tuh blogging, gue catet gini deh, gue catet impact-nya gimana, gue catet ini ada nih saham kelihatan mau turun, gue catet, bikin analisa, seminggu 2 minggu lagi gue review lagi, oh ini gimana gimana gimana, dan akhirnya ternyata makin lama makin pede gitu loh. Oh bener juga ya, ini uh, ternyata nganalisa harga dan grafik itu nggak cuma sesaat tapi bisa bisa diikutin terus menerus gitu. Jadi istilahnya gue bisa bilang technical itu nggak cuma untuk short term, tapi juga bisa untuk long term, ngikutin fundamentalnya. Pada dasarnya sih gitu.